Halo, Lah, ini dia. halo. Aduh, kenapa dari tadi susah banget? Lah iya, emang Baran di mana posisi nih? Ada Ya, di mana? butuh perjuangan masuk keluar masuk nih. Iya, iya, 4 kali keluar masuknya. Beneran. Ya, posisi di mana nih Mbak Rere? Ada di rumah atau di mana nih? Ini kebetulan lagi di kantornya Batu Web Design. Oke, Batu Web Design. Cerita Yes. dong, cerita dong, gimana dong? Oke, jadi Batu Web Design ini sebenarnya punyanya Mas Kipli alias itu mukanya tuh mirip-mirip itu loh artisnya Smash itu siapa tuh namanya? Temennya Morgan, ada Bisma, Bisma. Semuanya mirip-mirip itu lah. Kita udah Eh, join dari 3 tahunan yang lalu. Itu kita join bareng. Jadi kita proyeknya selain pariwisata itu kita juga building di bidang desain untuk lebih kayak online bisnisnya gitu loh Pak. Jadi bisa lebih kayak kita tuh oh, website, nah terus oh, Instagram dan sebagainya promosinya itu nggak lewat offline aja, jadi lewat online. Salah satunya yang digarap oleh Batu Web Design. Jadi wes desain websitenya, Instagram mantap. gimana kayak gitu. Mantap, 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 Keren kan? mantap. Keren. Terus turnya gimana nih, Mbak? Turnya gimana nih? Tur. Tenang Pak, turnya Pak. Sama. Semua tempat wisata di Kota Batu tutup semua juga. Di Malang juga ya kan. Bahkan kemarin di Iyo. Kabupaten Malang apa tuh Hah? si ya Coban Rondo kan kemarin sempat Hah? mau ngadain gitu kan, gimana sih caranya, kan kita Hah? rindu banget nih Pak buat Hah? teman-teman pariwisata, antar guiding, travel agent, dan Iya. bahkan semua orang yang bukan pariwisata, jadi pengguna yang orang-orang yang pengen jalan-jalan kan pengen mengobati rindu tuh. Nah, Rena punya Mhm. ide kemarin itu, gimana kalau misalnya Mhm. itu jalan-jalan virtual lewat aplikasi Zoom atau apa itu namanya Bu. satunya lagi tuh. Oke. Harusnya kita Keren. coba deh kalau di Oh iya, Malang iya. bisa, soalnya di Batu gak bisa, semuanya ditutup. Jadi mungkin kalau Malang kan keren banget Hah? tuh, punya Hah? kayu tangan. Nah, kayu tangan itu kan Hah? masih terbuka untuk teman-teman di sana. Jadi kan bisa juga di kayu tangan itu mereka lagi Zoom virtual nih. Jadi jalan-jalan, nanti Hmm. kalau kita ke Hmm. sini, nanti akan berfoto Hmm. di sini, ini bangunan yang Hmm. mulai tahun 1902 kayak Hmm. gitu, 1912. Hmm. Kan ada tuh yang Hmm. dibangun mulai Keren, 1912 keren, di keren, kayu keren. tangan tuh. Keren tuh Keren, Pak. keren, keren, keren. Coba deh. Boleh tuh kita coba mainkan ya nanti ya, virtual tour Harus ya itu namanya Mbak ya. Virtual tour ya. Oh virtual, keren. virtual tour. Ah, Jadi itu keren banget. Jadi ya, ya. mau ngobati rindu-rindu kita gitu. Cuman di Batu Ah, ternyata kemarin beberapa kontak gak bisa gitu. oh gitu ya. Memang di Malang juga Kebetulan dia lagi kan lagi tutup di Batu semua. sekarang soalnya. Iya, di Malang Hmm? ditutup semua. Kota apa Itu kampung-kampung semua wisata seperti ditutup juga. Kawan-Warni, 3D, kemudian kayu tangan, Polowijen juga tutup semua, nggak bisa operasional. Nah, Tapi kalau iya memang eh, kan virtual tour kayaknya juga bagus, itu ide yang bagus itu ya. Keren bagus itu. tuh Pak. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang nggak di Malang aja. Tadi saya lihat ada Hmm, yang dari Blitar, hmm, share kita tuh di Blitar kan punya hmm, kampung coklat, punya hmm, apa tuh namanya, pemakamannya Bapak Soekarno. hmm, Nah, bisa Soekarno. juga itu virtual tour di situ. Oke. Gitu. Iya, Jelas iya. kita Jadi bisa lihat semuanya. oke, jadi kita siap-siap juga virtual tour saat ini, dan nanti kalau Hmm. wabahnya sudah selesai, langsung orang udah tahu ya, oh saya tujuannya mau kemana-mana-mana gitu ya. Jadi Aduh, jadi seneng. pandemik ini Ah, Rere mulai Januari ah, sebelum Bromo ditutup, sebenarnya Rere ah, udah kepikir karena teman-teman di Malaysia, di Singapura dan sebagainya tuh, di Jepang itu semua heboh pandemik COVID-19. Aku bilang, hmm, oh ya bakal banyak teman-teman yang dari sana mau ke sini kan hmm, gagal semua. Oh, ya udah nggak apa-apa. Terus aku pikir hmm, kenapa ya ada apa-apa dan lain sebagainya. Pariwisata mengeluh nih, semua tutup, hmm, ini hmm, itu hmm, hmm, tuh, hmm, bener kan? Saya hmm, bilang hmm, gini, hmm, ya udahlah kita percayakan aja sama Tuhan. Terus habis itu mikir apa ya kayak gitu. Bahkan hmm, sampai kemarin tuh aku sempat ide itu, cuman ya pokoknya jangan menyerah lah, pariwisata itu mungkin sekarang memang waktunya istirahat itu biarkanlah menjadi lebih indah, yang alami, terus yang
yang buatan-buatan itu, jadi kita bisa lebih meningkatkan integritas kita, kualitas kita, yang harus kita lakukan itu Pak, bukan mengeluh gitu. Ih, keren. Terus sharing karena gimana Mbak? Kenapa? Enggak, saya karena terima aja, terima dengerin Mbak Riri kalau udah ngomong. beneran gitu Pak. Gimana ya jadi Pak? Dan Pak Agung tuh lupa mulu langsung jadinya keren. Tapi keren. Karena dampak itu nggak hanya di kota kita, seluruh Indonesia, bahkan hampir di seluruh negara di dunia ini terkena dampak dari COVID-19. Bahkan teman-teman yang udah pengusaha gede nih Pak, mereka itu juga mengeluh gimana caranya untuk menghidupin karyawan-karyawannya dan apa. Jadi sama aja semuanya itu terkena dampak. Jadi kalau kita menyerah dan cukup cuma gini doang, hola-holo istilahnya kalau orang Jawa bilang, terus menyerah terus menyalahkan keadaan, hola-holo gini Pak. Aduh, cantik gue luntang nih Pak. Aduh, gitu. Enak banget ngobrol-ngobrolnya. Ya, Mbak Rere, tadi kan ngomongin virtual tour ya di masa-masa seperti ini. Kita siap-siapin aja. Terus selain virtual tour, apa dong aktivitasnya Mbak Rere ini? Website tadi udah yang apa kreatif ya, karena pariwisata kan industri kreatif ya. Apa itu Mbak Rere? Cerita dong. Kebetulan Rere yang harus di rumah ini banyak banget, dia dibantu juga sama teman-teman tim. Kebetulan sering ngumpul juga nih, kita lagi punya proyek baru Pak. Wih, kan ini sekarang, tertarik ini. Apa nih proyeknya ini? Ini bagus nih Pak. Jadi pariwisata kita menggandeng juga konspirasi apa Pak? Komposisi apaan itu? Jadi kita menggandeng teman-teman dari UMKM Semalang Raya se-Indonesia. Kita lagi building yang namanya itu toko oleh-oleh wisata online. Toko oleh-oleh wisata online. Oke. Yes, pusat boleh. Nah, pusat oleh-oleh ya. Terus? Oke, pertama bingung kan teman UMKM ini harus naruh di mana lagi dan sebagainya, karena sebagian besar teman pengguna jasa pariwisata, wisatawan itu kalau nyari oleh-oleh kan suka kesusahan juga tuh Pak. Nah makanya kita bikin pusat oleh-oleh itu kadang udah mager malas banget. Jadi kan gimana ya? Ini bener kan Pak Agung deh, kalau misalnya ke Jogja gitu, kadang udah males banget tapi udah ada titipan. Nggak ada sih, kadang Gojek juga kan dan lain sebagainya. Nah kita punya 3 segmen, kita bisa menggunakan jasa kurirnya, UMKM bisa ke kita, dan pariwisata. Teman-teman jangan khawatir untuk teman-teman misalnya apa itu teman-teman pariwisata lainnya seperti kayak Pak drivernya tenang, kita sudah ada sistem nanti dapat juga fee-nya seperti oleh-oleh. Ini pengembangannya dari kayak ini Pak. Yo, oke, baca-bacain. Pusat oleh-oleh digital. Pusat oleh-oleh digital. Wih, keren ya. Hari ini saya dapat ide baru ya. Nyiplak dari Mbak Riri, ada virtual tour, kemudian ada POD. Waduh, keren. Nanti kalau teman-teman atau teman-temannya Pak Agung, terus teman-temannya udah gabung di sini, terus atau mungkin yang lainnya juga yang toko yang punya UMKM lainnya mau gabung, boleh langsung DM Riri ya. Jangan lupa follow Instagramnya Reva Jayanti ya. Boleh. Jadi ini loh, ada Mas Arya datang nih, Mas Arya dari Haya Holiday. Halo Mas. Itu Bapak Arya. Terus ada Mas Rokim. Halo Mas Rokim. Ada Mas Eka Yana, halo semuanya. Ada Mas Wimpi. Wah, keren ini. Memang kalau harus sama Mbak Riri ini nggak ketinggalan nih, karena langsung 7 poin. Baik banget Kak. Jadi biar dari masa-masa ini tuh kita benar-benar building sesuatu yang bisa kita kerjakan sekarang, dan nanti kita akan memetik hasilnya ketika setelah pandemik ini kita bisa memetik hasilnya. Seperti itu. Jadi teman-teman pariwisatawan sekarang jangan khawatir, masih banyak potensi yang kita bisa dapatkan nanti setelah pandemik ini. Yakin deh Pak, pasti bakal lebih ramai karena orang pada stres sudah. Betul. Kemarin saya kemarin dengerin podcastnya Pak Gita Wirjawan ya, mantan Menteri Perdagangan tuh, dia mengatakan begini loh,
kita ini nanti akan mengalami yang namanya over demand di sektor pariwisata. Jadi selama ini kita kan keinginan untuk berpariwisata, keinginan untuk pergi-pergi jalan-jalan itu kan terbatasi. Dan itu muncul akumulasi keinginan kan. Jadi keinginan-keinginan itu akan muncul, terbatasi, kemudian dengan tiba saatnya tiba-tiba meledak. Nah, ledakan ini akan menjadi over demand bagi sektor pariwisata. Nah, disitulah apa yang harus kita lakukan, Mbak Riri? Kira-kira untuk menyiapkan itu apa yang harus kita lakukan? Ayo, praktis-praktis saja. Pertama, pas masa pandemik ini, kita siapkan dulu kualitas kita, integritas kita, dan cara kita bekerja. Itu yang harus kita tingkatkan. Kedua, ini waktunya kita untuk promosi, bukan promosi apa istilahnya ya, promosi. Aduh, sekarang pengeluhan. Saya kan lihat statusnya teman-teman itu selalu mengeluh lah, inilah nggak bisa keluar rumah dan lain sebagainya. It's not the time. Jadi ini kalau ini benar kasih bocoran bareng-bareng. Yuk, setelah ini kita bareng-bareng mempromosikan keindahan dunia pariwisata. Keren. Jadi orang-orang stres lihat status kita, weh jalan ke sini, di Malang ada ini, ada itu, aduh kuliner ini, ada sate, ada bumbu pecel, aduh ada rujak cingur, aduh rujak cingurnya Malang yang gelita lagi. Jadi kepengin. Terus lagi Malang punya kopi mumbul loh, jalan-jalan sama Agung. Kopi mumbul. Iya. Nih Mas Doni dari Jogja ini kan ada kopi jos ya. Ini halo Mas Doni. Mas Doni dari Jogja dari biasanya kalau di Jogja kan ada kopi jos ya. Kalau di Malang ada kopi mumbul. Jadi yang dicatat pertama, kita nggak boleh mengeluh, kita harus punya persiapan untuk ke depan, yaitu mulai promosi-promosi ya. Kedua, mempersiapkan diri untuk menghadapi over demand pada saat pariwisata nanti benar-benar sudah pulih kembali. Yang ketiga apa lagi nih Mbak Riri kira-kira? Setelah itu yaitu Pak peningkatan kualitas kita sih. Jadi kita lebih lagi bukannya malah saingan yang kotor, tapi kita harus berpegangan tangan sama pariwisata. Kita harus memajukan pariwisata kita, gotong royong untuk memajukan pariwisata kita. Jadi bukannya menghancurkan harga, ingat ya, jangan menghancurkan harga. Oh ini murah, tak murah, no. Jangan seperti itu. Justru kita harus bersaing resmi dengan apa ya? Kita punya kualitas yang bagaimana, itu yang harus kita jual ke teman-teman wisatawan. Jadi buat teman-teman diingat, kemarin mungkin sempat ya Pak ya pro dan kontra masalah ini. Kok harganya jualnya tuh murah banget, Bromo ada yang jual segini, ada yang jual segini. Mau makan apa coba driver-drivernya saya ketika saya wawancara langsung para driver. Beberapa yang dengan paket wisata yang rendah banget harganya, itu sangat kasihan banget gitu kan Pak. Nah itu yang harus dihilangkan hal-hal seperti itu. Jadi malah kita tuh harus bikin satu perkumpulan, bukan mungkin nggak harus ngumpul juga, kita harus punya satu kekuatan yang namanya itu kita harus saling menjaga apa ya istilahnya itu ya, menjaga harga yang wajar. Itu juga penting sih Pak. Jadi bukan menghancurkan harga. Jadi memang karena kalau kita menghancur, mau makan apa coba yang lainnya? Atau lagi terus juga mungkin yang mahasiswa yang baru lulus juga, nih kita harus punya patokan kayak gini-gini. Kita yang harus kita jual itu bukan murah-murahan atau murah-murahan harga, kita harga yang standar, bukan yang murah atau mahal, enggak. Tapi kita dengan harga yang standar dan menjual kualitas kita yang terbaik. Oke, harganya paling masuk akal ya. Harga masuk akal itu juga reasonable buat orang kan. Nggak mungkin kita dapat harga yang murah dan mau minta kualitas yang habis, nggak mungkin lah. Yang ada pasti rugi. Ya Pak ya. Jadi pasti, betul. Kita harusnya ngangkat bagaimana wisatawan bisa dapat kepuasan yang maksimal dengan biaya yang masuk akal. Masuk akal dalam ini rasional ya Mbak ya. Oke. Benar rasional. Ya. Nggak mahal, nggak murah banget gitu. Rasional apa? Standar ya Pak ya? Standar ya? Standar lah. Rasional. Ya, Mas Rokim, kita hari ini membahas tentang dunia pariwisata di saat pasca pandemik dan kemarin-kemarin ketika kita apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi Mbak Riri tadi udah ngasih beberapa tips ya. Jangan gabut ya, jangan menyerah dengan keadaan, tapi tetap melaksanakan apa yang jadi ide kreatif kita
muncullah dia apa virtual tour, pusat oleh-oleh digital, dan masih banyak lagi. Ya, Mbak, kalau begitu ya, ini kan karena saya juga melihat begini, adanya COVID ini, ada wabah ini, kayaknya akan merubah sistem bisnis pariwisata. Ya, bisnis pariwisata pasti akan berubah. Kira-kira seperti apa sih nanti perubahannya bisnis pariwisata ke depan setelah pasca wabah ini berakhir, Mbak? Gimana? Ya, pasti pertama pola pikirnya itu orang kadang-kadang pola misalnya pertama nih ini titik-titik penting ada ono apa gimana sih bahasa Jawanya titik-titik penting ono gitu nggak apa-apa gitu loh dikit-dikit penting ada nggak apa-apa cuman ya tadi kita jaga kualitas kita integritas kita lalu juga peningkatan sih Pak, jadi kita bakalan tempat-tempat wisata ini bakalan berlomba-lomba karena bentar lagi wisatawan itu kan pasti jenuh pengen jalan-jalan pasti nggak mungkin enggak. Nah kan itu pasti nggak punya duit pasti nabung-nabung pengen udah pasti. Nah tempat mungkin kayak contoh pantai ataupun desa wisata atau kota wisata kayak Kayu Tangan itu berlomba-lomba menyajikan yang terbagus. Jadi harus ada inovasi. Jadi orang pasti kita bayangkan di Indonesia ini berapa penduduknya nih. Jadi orang-orang itu kita harus berinovasi mana yang lebih dimenarikkan. Terus misalnya kalau di pantai itu tempat-tempatnya itu seperti kayak kamar mandinya dan logistiknya di sana itu harus diperbaiki lagi. Jadi orang akan memilih paling nyaman, paling enak dan yang kantong itu gak bikin miring-miring, gak bikin kakak susah gini Kak. Iya. Keren kalau gitu ya. Terus selain inovasi tadi, Mbak Riri udah nyiapin apa dong Mbak sekarang ini? Itu tadi yang POD sih salah satunya. POD ya udah mulai ada ya. Udah ada ini website-nya berarti ya? Kita udah mulai running kok Pak, udah semuanya. Udah building. Udah building juga ya? Kita. Waduh. Launching kapan dong? Berapa persen? Tanya Mas Edo nih. 25%. Tanyanya Mas Edo, Mas Edo. Ada dong Pak, ada dong. Iya. Ya lagi. Iya. Itu ada beberapa keunggulan sih Pak di sini. Jadi teman-teman dari hotel, lalu juga wisata agen wisata, tour leader, local guide sampai co-driver, marketing penginapan dan tukang ojek dan lain-lainnya bisa bergabung dengan kita. Oke. Namanya apa ya? Website POD ya? Nama website POD? Website-nya apa? Belum launching, website kita belum launching. Kita siapkan dulu. Ayo dong, launching secara online juga dong nanti. Siapa? Nanti akan lagi kita akan kabarin ya buat teman-teman semuanya. Keren. Yang dari mana-mana pun boleh gabung sama kita. Kayak gitu. Kita punya keunggulan sih Pak. Jadi belanja online diantar ke penginapan atau tempat meeting point. Kedua, transparansi pembelanjaan. Jadi antara yang misalnya nih yang bawa Pak Agung nih, Pak Agung selaku misalnya nih Pak Agung ini adalah travel ya, ini aku bawa ini oleh kayak gini. Lah kan udah ketahuan tuh Pak belanjanya apa aja karena sering bisa online. Jadi nggak kadang ditipu itu sama ininya, sama kasirnya apa. Tidak akan terjadi hal seperti itu karena semuanya basic online digital dan kita transparansi kayak gitu. Lalu bisa dicek online setiap pembelanjaannya. Setuju kan? Nah, itu untuk Biro Perjalanan Wisata mendapatkan database tamu Anda yang berbelanja, dapat database-nya. Oke. Teknisnya gimana tuh nanti? Teknisnya gimana, Mbak? Misalkan nih, saya bawa tamu satu bus. Terus belanjanya online di dalam bus berarti belanjanya atau gimana? Gimana? Bapak. Nah, nanti Pak Abu kan nanti dapat kode tuh. Bapak kan bilang nanti belanja online ini kodenya itu langsung otomatis kodenya ke Bapak. Mereka kalau nggak ngisi kode wisatawan ini yang bayarnya mau belanja ini nggak ada kode itu dia nggak bisa akses itu soalnya. Jadi dia harus punya kode. Nanti ini kode dipotong. Jadi pasti nggak mungkin kodenya Bapak kemana-mana kan pasti punyanya Bapak semua gitu. Teman-teman semua. Iya. Jadi lebih enak kan. Iya, saya jadi teringat itu waktu saya pernah ikut tur di sebuah negara gitu ya. Tur di bus itu si tour leadernya menyarankan, nanyain, Bapak Ibu mau beli apa nih? Sebelum beli, dia kasih sampel nih ke seluruh penumpang yang ada, wisatawan yang di bis itu. Setelah dikasih sampel, dia bilangin, ini ada 4 sampel, 5 sampel dibagi semua. Setelah itu dia ngomong, Bapak Ibu sekalian,
kalau mau beli yang produk A harganya sekian, produk B harganya sekian, produk C harga sekian. Nah, akhirnya tuh Ah, mau beli tuh, wah gabung terus dicatetin satu-satu, kayak capek gitu ya. Kayaknya idenya gitu iya. ya. Jadi kan udah sama. Di Bener, Bimo juga bener. sih langsung langsung terakumulasi, langsung terkirimkan ke rekening Bapak. Iya, bener. Dan nggak repot-repot lagi si TL-nya tadi untuk nyari-nyari barangnya, nelponin ini nggak usah pakai gitu lagi ya. Karena udah Sama langsung lagi, masuk ke langsung ke data. Rere aja. Langsung ke Reva aja. Aduh, keren nih, Kita keren, juga keren, pasti keren, tata keren. ya. Iya, oh iya. Mbak Rere ini bos wisata bener nih, owner dari bos wisata yang udah Pada malang owner Pak, melintang. Eh, tukang sapu, nyapuin duit. iya, 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 iya. Oke. Oh ya, Gitu. terus sekarang Terus 80% ya? Berapa persen? Udah developnya udah berapa dua persen, Mbak? puluh dua puluh masih 20 sih Pak, karena kita baru Hmm. benar-benar ngerjain ini baru berapa hari ya? 2 hari. Oh, oke. Oke, oke. Ini masuk Di sini hari banyak. ketiga, ini ada masuk ketiga. Di sini banyak loh, apa namanya, travel-travel pada ngumpul nih, pada nanyain semua Masuk, nih. masuk. Nanti Bisa langsung. nih. Bisa langsung Langsung. ya nanti ya Oke. gimana caranya Fee-nya, itu. fee-nya nih Rere Ya. kasih tahu fee-nya 20%. Gila, fee-nya 20%. Wah, mau 20%. gitu. Cocok gitu. Nanti kalau ada tamu-tamuku Lanjut, dari luar kota, tak kasih kodenya, aku minta kodenya, Mbak. sip. Harus Pak. Nah, Oke. untuk dua menjadi ini dapat database. Oh, ini yang kelima nih, bisa setting membawa tamu pribadi. Jadi kalau misalnya pribadi kayak misalnya mobilan atau apa itu juga bisa. Jadi nggak Oh harus gitu ya. rombongan yang gede satu L, satu high S dan lain sebagainya, tapi satu mobil kecil ataupun satu motor. Ya, saya kan lagi musim juga nih Pak Rere nih. Biasanya Oke. Rere juga bawa tamu itu naik motor. Iya, Nah, iya. itu juga bisa. Oh, oke. Fee-nya Berarti 20% dan keren. dapat menjadi brand distributor di kota lain. Jadi kota lain mau masukin, boleh banget. Terus Mbak, kalau misalnya udah pesen nih, udah order, begitu order, Hmm. klik, kodenya udah masuk, terus pengiriman barangnya gimana dong, Mbak? Nah itu Pak, yang poin pertama tadi, kita langsung diantar ke penginapan atau meeting point-nya. Oh, langsung. Enggak, maksud durasinya berapa lama itu? Durasi antara order sama pengiriman barang? Nanti tergantung sih Pak, nanti kan ada Nah, otomatis kayak macam klik Indomaret gitu, nanti diantarkan nah. jam berapanya, nanti kita langsung konfirmasi ke tamunya. Gitu. Oke, ya sudah. Kalau gitu, berarti ada minimum minimum jamnya ya. Jadi misalkan order minimal berapa jam sebelum dikirim, gitu ya nanti ya. Biar kita Bisa nggak bisa jadi buru-buru. seperti itu jadi Pak. Tapi Oke, kalau tapi minimal order berapa ribu nggak ada. hmm, Jadi terserah mau misalnya order cuma 20.000, 25 bisa diantar. ada yang usul tuh, Mas Wimpi. Kodenya Bos Hmm. Wisata Jaya 2050. Makasih ya Linya. Keren, Nih, keren, keren, keren. bagus-bagus. Mungkin nggak jadi mungkin namanya Mimpi boleh. Jadi Mimpi Jaya 2050 boleh lah, boleh, boleh. Oh, boleh ya. 20 itu orderannya, 20 itu fee-nya, 50 itu nanti buat ininya ya, buat yang lainnya ya. Oke, 20 Dan 20 ini kadang persen. kita nanti juga ngeluarin promo menarik sih Pak. Jadi untuk wisatawannya itu lebih kayak menarik gitu karena kita packagingnya nanti akan ada kayak promo-promo produk brand. Misalnya nih keripik yang terkenal di Malang tuh kayak keripik tempe lagi promo nih ada sekian gitu gini. Jadi kalau lebih menarik pengunjung juga sih kayak gitu. Oke, aduh seru banget ini Mbak Rere. Kalau udah ngobrol, panjang, idenya cemerlang ya. Cuma tadi mau nyambungnya lama banget deh. 4 kali loh nggak nyambung. Aku Sekarang nggak tahu ini tadi udah request udah nyambung heran deh. Gini nih Pak, iya. kalau mau yang indah itu harus melewati yang susah dulu. Isoy. Keren. Kemarin saya juga habis diskusi sama Mas Vincent. Saya ya diskusi sama Mas An. Keren-keren lah, teman-teman punya ide macam-macam ya. Terus Apa tuh? kalau apa namanya Mbak Ferry juga punya ide yang saya pikir itu udah apa terobosan ya, out of the box. Jadi udah bagaimana kita udah mempersiapkan nanti ketika kita over demand
Mbak Riri udah nyiapin infrastrukturnya, SDM-nya, sampai Iya, teknik-tekniknya. Sekarang betul. kalau kita belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin, Mbak, kemarin-kemarin kan masa-masa ini kan bisa sebagai masa-masa refleksi diri gitu ya, mengaca, Yes. introspeksi. Kira-kira untuk ke Yes. depan apa yang harus kita perbaiki, Mbak? Ya, Yang paling banyak itu mungkin kalau di tempat wisatanya atau kitanya nih Pak? semua Wisata hal, nih. anything, ya, oke. Dari tempat Mesti Pak wisata, Yul apa? dari tempat wisatanya dulu, kemudian dari tour travelnya, kemudian dari jasa akomodasi dan yang lain-lain. Oke, boleh. Menurut Pertama penilaiannya, kita Mbak. harus kalau versinya Rere nih ya mungkin teman-teman punya pendapat yang Ya. berbeda, boleh up di Hmm, komen, boleh hmm, baru gabung hmm, juga boleh kasih saran juga. hmm, Kalau menurutnya Rere, yang pertama untuk tempat wisatanya dulu kita memperbaiki dulu cara kayak misalnya tiketing dan terus habis itu apa ya, fasilitas yang ada di sana itu lebih hmm, diperbagus lagi. Kalau hmm, udah bagus dipertahankan seperti itu. hmm, hmm, Dan juga banyak promosi, dari sekarang itu lebih banyak promosi, jadi menyiapkan promosi-promosi, jadi hmm, lebih seperti itu sih Pak. Dan juga berkaca, oh mana hmm, sih yang kita lihat dari hmm, wisata yang lain, kenapa itu lebih ramai daripada tempat kita. Kita lihat, oh ternyata dia melakukan inovasi-inovasi, jadi nggak bosen juga wisata. Misalnya nih mau ke kayu tangan, hmm, udah pernah dulu gitu, ternyata karena nggak ada hmm, yang baru. Coba kalau ada yang baru, misalnya mungkin ditambahin apa dan sebagainya, mungkin di sana ada hmm, nanti ada wisata hmm, kuliner setiap hmm, ini itu, terus ada hmm, gendingnya atau apa, hmm, kan aku tertarik hmm, tuh. Nah, jadi ada hmm. inovasi baru yang membuat tempat wisata itu orang mau kembali lagi ke sana gitu. Jadi Oke. karena bukan orang Malang aja sendiri, kalau misalnya saya udah pernah ke rumahnya Pak Agung, udah pernah ke rumahnya Pak Agung, udah Ya. bersih nggak ada apa-apa. Oh Pak Agung punya kucing baru, yuk ketemu Pak Agung loh. Gitu. Pak Agung punya kopi baru, rumah Pak Agung kayak gitu. Boleh, Ada boleh, boleh. yang seperti itu, betul Ada nggak Pak? sesuatu yang penting ya. Wes, aku nyatetnya bingung. Nyatetnya cepet banget nih ngomongnya. Ya. Jangan khawatir, tak catat. Oke, itu destinasi ya. Itu dapat destinasi. Oke, sekarang tempat Betul, yang jadi lain. harus Apa itu? kayak toko oleh-oleh sendiri. Kalau Rere kan sudah ada Oke. toko, misalnya ini grooming toko oleh-oleh lainnya yang semua pariwisata bisa gabung, diharapkan untuk meningkatkan SDM pariwisata itu sendiri di bidang pelayanan, Oke, ya, pelayanan. pelayanan. Ya. Yes, pelayanannya Pak, servisnya, servernya, pokoknya itu Hmm. mereka itu harus meningkatkan tingkat pelayanan mereka. Jadi kadang itu Rere sempat pernah ketemu, enggak semua ya Hmm. Pak, ini salah satu aja, Ya, guide ya, ya. profesional. Hmm. Ya, jadi karena merasa yaudah aku kerjaannya cuma nge-guide doang gitu loh. Ketika Hmm. tim misalnya TL atau tim tour travelnya itu butuh kayak gitu, acuh tak acuh kayak gitu loh. Orang udah selesai tugasku, aku tinggal tidur aja di kamar. Ada kejadian seperti itu Pak di Jogja kemarin, ada Hmm. teman cerita juga. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan ditiru. Justru kita harus Hmm. sesama kayak apa kerja guiding profesional, Hmm. kayak pemandu wisata itu harus berlomba-lomba meningkatkan pelayanan kita. Jadi kalau misalnya Hmm. kita itu kerja tim, jadi misalnya kalau aku tahu kamu cuma kita tahu kita itu bekerja sebagai local guide seperti itu, kita harus menjelaskan ini itu. Tapi ketika misalnya ada tamunya yang kesusahan bawa Hmm. kopernya karena dia tua, atau mungkin dia masih Hmm. muda tapi kesusahan karena pinggangnya sakit atau apa, ya harus siap ditolong. Jadi jangan acuh tak acuh. Itu contoh klasiknya sih Pak, seperti itu. Oke, Jadi meningkat. keren ya. Jadi Jadi kita harus kualitasnya lebih kita tuh meningkatkan komunikasi ya. kita yang baik dan juga pelayanan yang jangan acuh tak acuh gitu. Iya, harus Itu tuh care ya. masih Kan namanya bisnis care. pariwisata hospitality, ya. Nah, hospitality itu harus ada ramah tamah, caring, gitu ya. Itu membuat orang senang, membuat orang happy, akhirnya pakai kita terus gitu ya. Oke. Terus kalau yang tempat yang lain, kayak macam hotel, Hotel. rent Nah, car, hotel kan, nih. gimana? Hotel juga kayak gitu. Hmm. Peningkatan biasanya orang-orang suka komen itu adalah misalnya contoh kebersihan, yang biasanya orang hotelnya bagus sih Pak, beneran bagus. Tapi ternyata di bawah kasur itu ada tisu, masih ada yang kotor banget kayak gitu-gitu. Jadi bawa-bawa kasur kan kadang orang suka kegeret-kegeret itu jadi kotor jijik kan kayak gitu. Itu kebersihan yang harus lebih ditingkatkan di hotel. Terus kedua Pak, yang paling penting di dalam hotel itu apa coba? Apa itu? Rasa makanannya. Oh, taste-nya. Makanannya. Makanannya. Oke. Yes.
biar karena makanan banyak jelas banget gitu komplain ya. masalah makanan. Jadi harus kayak misalnya nih, kan kita tahu misalnya ini, oh ini nggak habis, ini masih bisa di frozen dan ini gimana, cara-cara seperti itu benar juga, karena juga kan harus ada cost-nya tuh, cuman rasa taste-nya itu harus tetap dipertahankan, jadi nggak gini-gini nggak dirasain dulu. Jadi ketika sampai ke dalam tamu itu apa namanya harus lebih enak gitu, lebih tasty gitu Pak, memuai di mulut. Oke, ini menarik nih Mbak Rere, ini Pak Tendi Naim, dari Kementerian Pariwisata juga join di sini nih. Waduh, keren banget. Halo Pak. Dia nulis begini nih, seorang guide harus di-upgrade jadi interpreter. Waduh, ini keren ini Mbak. Tidak hanya menjelaskan, tapi juga bisa memberikan masukan yang luar biasa. Apa itu yang menjadi nilai positif, filosofi dan segala macamnya harus dapat itu. Kayaknya gitu. Betul. Harus bisa masuk. Benar Pak, jadi harus berpola pikir entrepreneur. Jadi ibaratnya kita semua itu apapun profesinya itu harus bisa jadi tukang bakso, tukang parkir, harus bisa jadi tukang servis, tukang apa. Pokoknya intinya seperti itu dalam apa ya? Dalam kiasannya dalam tanda kutip gitu. Jadi dia harus semua, paham semua, dan yang paling penting menguasai keadaan. Gitu ya Mbak ya? Oke. Betul Pak. Tadi hotel sudah, kemudian, tapi ada catatan untuk hotel ya, berarti ya. Saya nanti akan ngobrol sama teman-teman ICA ya, Ikatan Chef Association atau PCPI, Persatuan Chef Profesional Indonesia. Saya akan beritahu bahwa tolong taste-nya dijaga gitu ya. Karena wisatawan gimana? Pengalamannya gimana? Waduh Pak, pengalaman itu pasti macam-macam banget karena memang tidak bisa mengikuti semua mulut orang-orang, itu kan berbeda-beda tuh. Nah, cuman kan kita harus mengetahui juga kadang satu ini hambar banget, ternyata kita juga beneran hambar juga gitu semuanya. Jadi bumbunya itu udah enak banget, ya itu udah bagus, tapi rasanya nggak ada, juga jelek. Terus tapi kalau misalnya rasanya enak banget, tapi servingnya apa tuh ya? Servingnya itu kurang menarik gitu kan. Presentasinya itu kurang bagus, jadi orang juga kurang menarik, kadang jadi rasanya nggak enak, padahal rasanya enak, seperti itu sih Pak. Jadi kan harus kita mengeluarkan biaya yang lebih untuk hal-hal kecil seperti itu, enggak, cuma mungkin kalau misalnya di serving dish udah ditata bagus-bagus, itu ditata lebih rapi, menjaga kebersihannya, itu harus sih Pak ke moodnya orang untuk makan. Ya, apalagi ini kan lagi wabah ya, COVID ya. Semua harus kebersihannya nomor satu. Jadi mungkin nanti setelah pasca wabah ini, hotel, restoran, kafe, tempat rencar harus meningkatkan level dari servis kebersihan. Jadi kalau kemarin sudah bersih, itu sekarang harus lebih bersih lagi. Jadi agar wisatawan nyaman, lebih enak gitu ya Mbak ya. Nah, apalagi Pak? Betul. Biar menumbuhkan rasa kepercayaan. Oke. Ini juga penting ini, mempertahankan kepercayaan. Emang ada trik atau ada trik bagaimana bisa untuk meningkatkan kepercayaan? Kalau di bos wisata gimana? Nah, ini penting nih. Gimana? Bekerjalah dengan hati, bukan karena uang. Uang akan mengikuti. Mengikuti. Seperti itu. Selama ini Rere bahkan berapa tahun, 3 tahun yang lalu saya bawa rombongan orang Jakarta. Tahun ini karena COVID sakingnya nggak jadi ya, itu orangnya tua-tua banget gitu Pak. Ini pengalaman benar-benar jadi. Orang ini tuh merekomendasikan akhirnya. Dan lalu juga kembali, padahal orangnya udah pernah ke Malang. Akhirnya kembali kita di handle sama Mbak Rere. Karena kita bukan karena Rere aja sih, karena Rere membawanya itu satu, Rere itu care. Kedua, Rere itu nggak munafik. Jadi istilahnya itu kalau senyum ya senyum yang beneran ya. Memang kalau kita atau apa pasti kan harus senyum aja kalau orang pariwisata atau biasa kan pelayanan gitu kan. Cuman mereka tuh bisa merasakan ketika kita itu tulus gitu. Terus kedua kita menjaga, misalnya kita janji jam sekian, ya jam sekian. Dan yang terakhir itu Pak, nggak usah menjelek-jelekan lainnya. Ya ini penting ini.
Penting banget, jangan serius. Dicatat. menjadikan teman atau rekan kita yang satu profesi Yes, ataupun satu yes, industri dengan kita. Jadi benar. Di akhir, begitu kita menjelekkan sesuatu, entah itu hotelnya, entah itu travelnya atau apa, itu ternyata akan membawakan nilai yang negatif buat kita semua ya. Ya gitu ya Mbak Riri ya. betul Pak, betul Nah, sekali. efeknya order lagi dong kalau gitu ya. Aduh, susah kalau Iya, gitu tuh. jadi, Ya, 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 ya. makanya, Nah, jadi jangan menjelek-jelekan rekan. Misal, rekan hmm, seprofesi pun Pak, misalnya kayak Rere nih hmm, kan, Rere juga ambil lisensi untuk guiding, ya. Rere hmm, masih guiding hmm, yang hijau itu. hmm, Nah, Rere hmm, masih ambil itu. Rere pun sendiri mengingatkan ke teman-teman, mungkin Rere kayaknya terlalu kenceng gitu ya, tapi memang Rere hmm, kayak gitu loh orang. hmm, Jadi ibaratnya misalnya Rere membawa travel lain, karena kan travel ini bos wisata kan bukan punya Rere gitu kan. hmm. Jadi bawa travel lain sampai sekarang pun salah satunya itu Rere sebutin nggak apa-apa ya Kak Nggak Indri apa-apa. di Jakarta. Jalan keluar. Nah, itu sampai Hmm, beberapa tahun, 4 tahun kita tetap baik dan selalu tidak pernah ada celah ketika Rere hmm. membawa tamunya beliau. Oke, 4 tahun. itu itu Oh sama. catatan Why? yang luar biasa itu. Catatan luar biasa Karena yang tidak akan Rere ini kan. selalu bilang Hmm, gini, di akhir hmm, perjalanan Rere selalu bilang silakan menghubungi lagi. Jadi kadang-kadang kan seringnya cheating Pak ya. Jadi hmm, bener lu ini banyak gitu ibaratnya. hmm, Tapi karena kamu meng-hire sendiri. Kalau ini hmm, terutama yang untuk lokal guide ini yang sangat confused banget. Jangan sampai kamu ketika kamu Mbak aku mau datang lagi ke Malang gitu kan. hmm, Kita hmm, kasih hmm, nama dong tamunya. Ini tamu travel siapa? Misalnya bos wisata jalan hmm, keluar, misalnya punyanya hmm, Batu, punyanya Malang Malang Wisata hmm, atau siapa itu hmm, dikasih hmm, nama. Jadi ketika kamu tanya dijawab aja bukannya acut-acut. Oh nanti langsung traveling bukan seperti itu. Jadi teknisnya ini hmm, triks ya dan juga tips buat teman-teman. Jadi oh iya dijawab dulu. Oh iya ini sekarang ada yang baru gitu kan. Nah setelah hmm. itu dari situ nanti untuk harganya gimana? Oh langsung aja menghubung ini ya. Terus tetap dikasih nomornya lagi, nomor travelnya. Jadi ibaratnya kita tetap profesional itulah seperti itulah ke Iya, teman-teman. iya, 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 iya. Jadi sekarang udah Jadi ini ya menjaga kepercayaan. harus jaga kepercayaan dengan cara kita bisa membawa diri kita. Dengan cara Yes, Pak, kita benar. profesional, kalau memang kita di-hire sama perusahaan tour travel, ya kita harus pakai nama tour travel itu, gitu ya. Namun kalau pakai nama Betul, kita, ya kita sebut nama kita, gitu ya. Dan itu akan menimbulkan betul. kepercayaan. Sekali lagi, Benar sekali. kepercayaan. Wih, luar Kepercayaan. biasa. Baik ke tamunya maupun ke travel Hmm, agentnya. Itu sih, Pak. Jadi dan integritas kita bakal naik level. Bukan malah downgrade. ya, jadi akhirnya jadi tour leader gitu ya, jadi tour leadernya. Iya, 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 keren, keren. Mbak Rere, duh luar biasa. Sebenarnya saya apa namanya pengen ngutik-ngutik lagi nih. Tapi ya nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol seneng deh. Udah lama nggak? Udah lama nggak ketemu ya kita ya? Eh, gara-gara COVID kita Benar, nggak ketemu lama ya Mbak ya? Udah lama banget lama, loh. Pak. Setengah tahun kita Nah, nggak ketemu, iya. Bapak. Tahun kali ya? Waduh, weh. Tahu, Pak, orang mulai tahun 2019 ke Iya, 2020. iya, 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 keren, keren, keren. Jadi hari ini kita banyak dapat masukan dari Mbak Rere, banyak ada ide-ide yang bisa kita gali dari Mbak Rere dan saya senang banget ide-ide baru ini juga bisa jadi masukan. Apalagi tadi udah ada review dari Mbak Rere mengenai hotel, mengenai makanan, mengenai destinasi, ya. Tapi intinya ke depan kita harus bisa meningkatkan standar level pelayanan. Yang kedua Betul. harus meningkatkan standar level dari kebersihan. Karena COVID ini semua harus berubah, harus lebih bersih, harus lebih clean and healthy gitu ya. Dan ini juga Yes, memberikan kepercayaan kan buat tamunya untuk datang lagi ke betul. Malang atau ke tempat mana ya. Keren Ya. banget. Dan satu lagi, Ada Pak. apa tuh? Apa tuh? Saya tak dengerin deketin. Apa nih? Apa lagi? Nah, satu lagi, don't stuck at home. Just stay at home, don't stuck. Ya, jangan stuck di situ. Oke, Jangan boleh. lupa untuk teman-teman UMKM atau lainnya yang mau gabung punya produk, terus ya juga bisa langsung hubungi, bisa DM Lere karena kita mumpung lagi building dan ini free untuk semuanya teman-teman. Jadi tidak ada registrasi bayar enggak. Building semuanya dari kita. Udah nggak bayar fee, malah dibayarin fee-nya 20%.
Iya, wih Ya. keren. Tak inget-inget tuh, tuh. Oke, 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 oke. Sebelum kita akhiri diskusi ngobrol-ngobrol ini, saya ingin Mbak Riri juga ngasih beberapa hal gitu ya untuk teman-teman yang nanti ketika mulai over demand, orang akan masuk, orang akan bekerja di sektor pariwisata. Apa yang Mbak Riri harus berikan kepada teman-teman yang nanti akan masuk kepada sektor pariwisata? Ya, Mbak. Oke, jadi don't be panic, tetap menjaga kualitas kalian, tingkatkan, uh, Hmm? dan selalu melakukan inovasi dan menjaga kepercayaan dengan tingkatkan pelayanan kalian. Ya, waduh, tetap semangat katanya Pak Akbar dari apa Walking Heritage itu, Pak Akbar Saiful Yes. Joyo Sukarto tetap Halo Pak semangat. Saiful. Ya, Fighting, itu. semangat. Iya. We can do it. Karena kalau gini, jadi kita bersama, kita pasti bisa. Jadi jangan Oke. sendiri-sendiri, kita pasti bisa. Gandengan tangan Iya. kita. Oke, sip deh. Terima kasih nih Mbak Riri. Aduh, luar biasa ngobrol-ngobrolnya. Sedikit 1 jam ya, tak terasa loh 1 jam kita udah ngobrol gitu ya. Ini bentar Terus lagi lupa. juga mau udah. Iyo, gila ya. Ngomong Mbak Riri kurang nih 1 jam, harus 2 jam. Kalau udah lebih 1 jam tadi dipotong sama Instagramnya nih. Kita bisa bikin lagi nih Pak, kita pakai Zoom, jadi bisa gabung banyak. Jadi teman-teman waktu berkomentar atau apa bisa langsung lihat mukanya gitu. Oke, 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 oke. Kalau gitu saya siapin Jangan lupa Zoom. virtual. Oke, oke. Nanti kita adakan pertemuan via Zoom, insya Allah hari Sabtu ya, hari Sabtu depan. Saya lagi siap-siapin. Enaknya jam berapa ya? Jam-jam sore begini atau jam pagi enaknya Mbak Rere? Aduh, masukan dong. Enaknya Mungkin gimana? sore aja Pak, kayaknya sore deh Sore Pak. ya? Sore hari ya? Bagi orang-orang Oke. pasti gitu, mager biasanya kan. Oke. Sambil sekalian ngabuburit gitu ya, ngabuburit pariwisata. Betul. Ya wis, oke. Terima kasih Mbak Riri, luar biasa. Saya ingin ucapkan terima kasih, trik dan tipsnya sering luar biasa. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol lagi, Mbak Riri. Saya juga banyak ngobrol-ngobrol karena setiap ya hari saya juga lakukan diskusi-diskusi gini karena saya nggak mau stuck at home ya. Ya. Yes. Jadi saya mau stay at home tapi nggak mau stuck at home. Oke, Mbak Riri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa nanti hari Senin buat teman-teman sekalian, hari Senin jam 8 malam kita akan diskusi tentang arsitektur bersama Pak Budi Fatoni. Jadi hari Senin kita akan bicara tentang bagaimana arsitektur di Malang. Dan Mbak Riri nanti ikutan juga ya, dengar-dengar gitu ya. Ya, oke. Siapa? Oke. Sampai ketemu, terima kasih Mbak Riri buat POD-nya. Ya, selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.